Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah janji Allah, keutamaan sholat asar yang menjadi pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Disadari atau tidak, kita sering disibukkan dengan pekerjaan sampai-sampai melalaikan yang namanya sholat khususnya pada waktu asar. Jika seandainya tahu begitu besar keutamaan sholat asar yang dijanjikan oleh Allah pada hambanya, maka tidak akan ada orang yang berani melalaikannya. Sholat asar yang dikerjakan tidak pada waktunya dan secara terburu-buru melakukannya yang bertujuan hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka bisa dikatakan sebagai sholatnya orang-orang munafik. Orang munafik selalu mengingkari janji Allah dan keutamaan di dalamnya yang terdapat dalam sholat asar sekalipun mereka mengerjakannya. Berikut 4 keutamaan yang terdapat pada sholat asar yang dilansir oleh medianikita.com dari akun YouTube Jamaah Nurul Qalbi. Pertama, amalan yang akan mengantarkan ke surga. Salat asar merupakan salah satu ibadah wajib yang dapat mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan, barang siapa yang mengerjakan salat bardain yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengibaratkan seseorang yang dengan sengaja meninggalkan salat asar seperti orang yang kehilangan amal soleh, harta dan keluarganya. Jadi tak heran Rasulullah menganjurkan memperbanyak doa dan zikir di waktu asar. Kedua, mendapatkan pahala berlipat ganda. Ada 2 sholat yang dalam pelaksanaannya sangat sulit dilakukan oleh manusia. Jadi Allah sengaja memberikan keistimewaan kepada kedua sholat ini bagi orang yang mengerjakannya tepat waktu dan berjamaah. Salah satunya yaitu sholat asar, yakni siapa saja yang mengerjakan akan mendapatkan pahala berlipat ganda dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Dari Abu Basrah Al-Ghifari pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat asar bersama kami di daerah Makmash. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yakni sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu bagi sobat sekalian yang masih menunda-nunda sholat, apalagi yang lebih parahnya sampai meninggalkannya tanpa sengaja, mulailah untuk memperbaiki. Cobalah menyisihkan waktu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Apabila belum mampu berjamaah, lakukanlah sendiri, asalkan jangan sampai kepada meninggalkan sholat tersebut. Ketiga, membedakan kita dari orang munafik. Dalam salah satu riwayat hadis kita sudah diketahui bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia hianat. Apa hubungannya dengan sholat asar? Orang munafik itu akan mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja dan melaksanakannya dengan cepat seperti ayam saat mematuk makanan. Karena Allah akan membedakan orang yang beriman, mengerjakan sholat tepat waktu atau masih dalam rentan waktu asar dengan orang munafik yang hanya mengerjakan sholat untuk menggugurkan kewajibannya saja. Rasulullah pernah bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara 2 tanduk setan atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat, seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Hal yang harus kalian hindari dan bisa membedakan kalian dengan orang munafik adalah janganlah tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat asar. Cobalah luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk mengerjakannya secara khusyuk dan tumakninah, supaya kita tidak termasuk orang munafik. Keempat, disaksikan oleh malaikat. Salah satu hadis mengatakan bahwa malaikat turun silih bergantian siang dan malam untuk mendatangi hambanya. Para malaikat berkumpul di waktu subuh dan asar yang akan menjaga kita dan naik ke langit membawa catatan amal yang kita perbuat. Sampai Allah melontarkan pertanyaan kepada malaikat, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntunglah bagi kita saat catatan kita dibawa menghadap Allah dalam keadaan kita sedang mengerjakan sholat asar maupun sholat subuh berjamaah. Atau kalau tidak, sholat secara tepat waktu.
Saya hanya bisa mengajak kepada sobat semuanya untuk tetap memelihara salat 5 waktu kita, terutama adalah salat asar dan salat subuh sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam kemaksiatan dan dari segala hal yang menyesatkan kita selama hidup di dunia. Selain itu, inilah rahasia serta keutamaan waktu subuh dan asar. Dalam kajian Islam kali ini, Aktual.com akan menerangkan beberapa rahasia dan keutamaan waktu subuh dan asar. Salah satu dari rahasia dan keutamaan waktu subuh yakni beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi subuh dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Takwir ayat 18. Juga dalam ayat lain menyebutkan subuh di beberapa tempat. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Mengapa subuh sering diungkapkan dalam berbagai ayat? Apa keutamaan dari waktu subuh tersebut? Dalam sebuah ayat, Allah berfirman mengenai keutamaan subuh, bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu, sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Dalam sebuah hadis sahih juga diungkapkan hal senada. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah dan Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika salat subuh. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mau, bacalah dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78, hadis riwayat Bukhari nomor 4348. Dan pada salat subuh ini, malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran tugas antara malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat malam itu menghadap dan melaporkan langsung kepada Allah tentang apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh, sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari 6878. Tak hanya subuh, waktu asar, malaikat silih berganti tugasnya dengan malaikat malam. Maka salat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat siang. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi bersabda, para malaikat itu bertugas secara bergantian, yakni ada yang bertugas malam hari dan siang hari. Malaikat itu berkumpul pada saat sholat subuh dan asar, kemudian ada yang bermalam dengan kalian. Ketika malaikat itu naik, maka dia bertanya kepada malaikat-malaikat itu, sedangkan mereka tahu. Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang dalam sholat. Begitu juga kami datangi mereka pada saat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya kitab Bad'ul Halqi 3223. Oleh karena itu disunahkan bagi muslim untuk membaca zikir pagi dan sore hari. Tujuan membaca zikir setelah sholat asar dan sholat subuh, dan semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.